Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah puasa selama 9 hari. Dan malam ini adalah sholat tarawih malam yang ke-10. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat walafiat, istiqamah dan husnul khatimah. Allahumma amin. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu cerita yang insya Allah nanti kita akan mengambil faedah daripada cerita tersebut. Seorang tabi'in yang bernama Ubaid bin Umair rahimahullah ta'ala. Dia termasuk ulamanya tabi'in, termasuk seorang imam di Mekah, dan beliau mempunyai majelis taklim yang dihadiri oleh banyak manusia majelis taklimnya. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim. Karena waktunya terbatas, maka langsung saja saya ceritakan bahasa Indonesianya. Ceritanya saat itu ada seorang perempuan. Dia adalah seorang istri yang terkenal sebagai perempuan yang cantik di kota Mekah, bahkan termasuk perempuan yang tercantik di kota Mekah. Suatu hari perempuan ini bercermin. Dia bangga dengan kecantikannya. Kemudian dia mengatakan pada suaminya, "Wahai suamiku, apakah ada orang laki-laki melihat wajahku dan tidak tergoda?" Jadi dia menyombongkan dirinya. Kata suaminya, "Ada." Siapa dia itu? Dia adalah Ubaid bin Umair rahimahullah ta'ala. Kemudian sang istri dengan sombongnya mengatakan, "Kalau gitu izinkan aku akan goda dia. Aku akan menggoda dia. Pasti dia tergoda oleh aku." Kemudian diizinkan oleh suaminya. Karena ini suami istri yang jauh dari agama Allah. Jadi istrinya mau menggoda laki-laki diizinkan. Sudah diizinkan. Lalu sang istri ini pergi ke Masjidil Haram, ke majelisnya Ubaid bin Umair. Setelah berada di majelisnya, setelah selesai pengajian, sang istri ini pura-pura mau minta fatwa. Mau minta fatwa. Dan fatwanya ini fatwa yang rahasia, 4 mata. Minta berdua-duaan. Lalu Ubaid bin Umair menuruti, berada di salah satu sudut Masjidil Haram. Mereka berdua ngobrol. Perempuan ini pura-pura minta fatwa. Kemudian perempuan ini membuka wajahnya. Mula-mula dia bercadar, tiba-tiba wajahnya dibuka. Dan ternyata benar cantiknya luar biasa. Sampai-sampai diibaratkan seperti bulan purnama kecantikannya. Lalu Ubaid bin Umair mengatakan, "Wahai hamba Allah, tutup wajahmu. Wajahmu tutup, karena wajahmu membuat orang terfitnah, membuat orang tergoda." Kemudian perempuan itu malah menggoda, "Aku tergoda oleh kamu. Aku ingin berbuat serong dengan kamu." Kemudian kata Ubaid bin Umair, "Gini saja, aku akan menanyakan kepadamu beberapa pertanyaan. Kalau jawabanmu iya, aku akan turuti. Aku akan tanya berapa pertanyaan. Kalau jawabanmu iya, aku akan turuti. Dengan catatan jawabannya harus iya, jawabannya harus mau." Iya. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Ya, kamu tanya apapun saya jawab iya nanti jawabannya." Kemudian sekarang mulailah pertanyaan yang pertama. "Sekiranya datang kepadamu malaikat maut, mau mencabut nyawamu, maukah kamu kalau aku turuti kemauanmu ini?" Kira-kira jawabannya apa? Iya atau tidak?
Jawabannya wah, tidak kalau gitu. Tidak. Itu baru pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau kamu dimasukkan ke dalam kuburan, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburan, mau tidak kamu saya turuti permintaanmu ini? Jawabannya, wah tidak juga, tidak berani saya kalau gitu. Yang ketiga, hari kiamat nanti, ketika manusia diberikan catatan amalnya, mereka semua mengambil dengan tangannya, dan kamu tidak tahu apakah kamu terima dengan tangan kananmu ahli surga, ataukah dengan tangan kirimu ahli neraka. Kamu tidak tahu. Mau tidak kamu aku turuti permintaanmu ini? Jawabannya tidak. Yang keempat, bagaimana hari kiamat nanti ketika kamu hendak berjalan di atas sirat, jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam, dan kamu tidak tahu apakah kamu bisa selamat atau tidak. Maukah kamu aku turuti permintaanmu ini? Jawabannya adalah saya tidak mau. Kemudian pertanyaan yang kelima, kalau sekiranya nanti hari kiamat didatangkan mizan, timbangan, ditimbang kebaikan dan keburukan, dan kamu tidak tahu apakah timbanganmu berat ataukah timbanganmu ringan, maukah aku turuti permintaanmu ini? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaan yang keenam, kalau kamu diberhentikan di hadapan Allah untuk ditanya oleh Allah tentang perbuatan-perbuatanmu, maukah kamu aku turuti permintaanmu ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi jawabannya apa? Jawabannya apa tadi semuanya? Ternyata jawabannya tidak. Berarti Ubaid bin Umair tidak jadi menuruti permintaannya perempuan ini. Kemudian kata Ubaid bin Umair, ittaqillah faqad an'ama Allahu 'alaiki wa ahsana ilaiki. Wahai perempuan, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Kamu diberi nikmat wajah yang cantik. Bertakwalah kepada Allah. Jangan dibuat untuk goda orang lain. Langsung perempuan ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini pulang dan taubat, berubah menjadi seorang perempuan yang abidah, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi abidah. Ketika pulang ke rumahnya, suaminya tanya, "Bagaimana hasilnya? Kamu berhasil menggoda atau tidak?" Apa jawaban istrinya? "Wahai suamiku, kita selama ini berada dalam kesia-siaan. Saya ini malas, Anda malas, kita malas semuanya. Kita hanya bersenang-senang saja. Kita lupa dengan Allah." Maka istrinya berubah menjadi perempuan yang salihah. Suaminya malah tidak senang. Suaminya malah bilang, "Ini gara-gara Umair bin Ubaid ini ngerusak istri saya ini. Biasanya istri saya tiap hari hanya pesta pora saja, senang-senang saja. Sekarang berubah menjadi seorang ahli ibadah, abidah lillahi ta'ala." Dari sini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, setiap kita hendak beraktivitas apapun, kita pikir bahwa semua yang kita lakukan ini bakal kita bertanggung jawabkan nanti hari kiamat. Yang terucap oleh mulut kita tanggung jawabkan. Yang kita perbuat oleh perbuatan kita bertanggung jawabkan. Kita jangan lupa, yang pertama-tama kita akan mati. Yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah adalah ada apa setelah mati. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam kuburan dan kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburan nanti. Yang ketiga, nanti kita akan diberi catatan amal. Kita sekarang ini beramal. Kita sekarang ini bikin buku catatan. Apakah catatannya baik atau tidak? Yang menerima catatan dengan tangan kanan ahli surga. Yang menerima catatan dengan tangan kiri dari belakang punggung, dia adalah ahli neraka, naudzubillah. Dan kita nanti juga akan diberhentikan di sirat. Ada jembatan nanti hari kiamat. Yang mana jembatan ini tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita di dunia siratal mustaqim lurus, insya Allah kita mudah melewatinya. Kalau kita di dunia bengkok-bengkok, belok-belok, maka kita akan kesulitan nanti melewatinya. Kemudian nanti hari kiamat ada timbangan, menimbang amal kita baik atau buruk. Karena itu kalau kita mau beraktivitas apapun, kita pikir, apakah saya sudah siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya ini hari kiamat nanti atau tidak. Kalau siap, silakan kerjakan. Kalau tidak siap, jangan dikerjakan.
Kemudian kita akan ditanya oleh Allah nanti hari kiamat. Allah akan tanya kepada kita, umur kita ini untuk apa kita habiskan? Ilmu kita amalkan atau tidak? Harta kita dari mana kita dapat dan kemana kita keluarkan harta kita ini? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimahumullah, masalah harta ini sangat penting. Karena fitnah yang paling besar di dunia ini adalah fitnahnya harta. Di samping juga fitnah-fitnah yang lainnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, fitnahnya dunia dan fitnahnya perempuan. Gara-gara harta semuanya dihalalkan segala cara. Harta kita ditanya oleh Allah Ta'ala, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana kita dapat, kemana kita keluarkan? Apakah dapatnya dengan cara yang halal ataukah dapatnya dengan cara yang haram? Ya. Kalau haram, buat apa harta yang haram? Kemudian kemana keluarnya harta kita ini? Apakah keluar ke tempat-tempat yang benar? Apakah zakatnya keluar ataukah zakatnya tidak keluar? Harta kita ditanya dua. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Subhanallah. Sekarang kalau kita bicara masalah pengeluaran harta kita, zakat, apakah zakat kita benar atau tidak? Zakat harta 2,5%. Kalau misalnya orang mempunyai harta 1 miliar, berapa zakatnya? Berapa? 25 juta. Kira-kira sanggup tidak kita punya 1 miliar, kita keluarkan 25 juta? Sanggup tidak kita kira-kira? Insya Allah sanggup ya, karena tidak punya. Tapi kalau punya berapa? Kalau orang punya harta 10 miliar, berapa zakatnya? 250 juta. Sanggup tidak kita keluarkan? Sanggup, karena tidak punya. Kalau punya, pikir-pikir dulu. Padahal sekarang ini banyak orang kaya. Orang punya 1 miliar banyak, orang punya 10 miliar juga banyak. Zakatnya itu bagaimana, dikeluarkan atau tidak? Kalau zakatnya dikeluarkan, barokah hartanya, barokah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengentaskan kemiskinan. Kemudian juga oleh Allah ditambah, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Sedekah, zakat Allah dan kembiakan. Tapi kalau tidak dikeluarkan, jadi apa hartanya? Jadi setrika. Jadi setrika. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin 'alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya menjadi setrika, disetrikakan di punggungnya. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat, siap-siap nanti hartanya menjadi senjata makan tuan. Semakin kaya orang, semakin banyak hartanya, semakin banyak zakat yang tidak dia keluarkan, maka semakin banyak setrikanya. Setrikanya bukan satu, setrikanya banyak. Apakah cukup tubuhnya itu dengan setrika itu, tubuhnya dilebarkan supaya siap menerima setrika yang banyak itu? Padahal api dunia lebih panas dari api akhirat, lebih panas dari api dunia berapa kali lipat? 70 kali lipat. Ini masalah zakat. Orang Indonesia ini terus terang saja, jujur saja, masih banyak yang belum mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya. Contohnya 1 miliar, zakatnya 25 juta, paling-paling hanya mengeluarkan 10 juta. Berarti masih punya utang berapa? 15 juta setrika. 10 miliar, zakatnya 250 juta, paling-paling dia keluarkan 100 juta zakat, masih punya utang berapa? 150 juta. Setrika, banyak setrikanya itu. Setrikanya banyak dan panas. Kalau kepingin tahu rasanya, coba nanti di rumah nyalakan setrika, ya, ditempelkan. Disebutkan ditempelkan di mana? Di keningnya, di lambungnya, dan di punggungnya. Subhanallah. Jadi kesimpulan daripada cerita yang saya bawakan ini adalah semua yang kita kerjakan sekarang ini bakal kita pertanggungjawabkan. Omongan kita pertanggungjawabkan. Perbuatan kita pertanggungjawabkan. Mari kita siap-siap menghadapi semua itu. Mudah-mudahan ceramah tarawih yang singkat ini bermanfaat. Dan insya Allah nanti kita akan sholat witir dan berdoa qunut, ya. Kita nanti akan doa qunut. Kita khususkan terutama bagi
mujahidin di Suriah dan juga saudara kita di Burma, ya, di Muslim Myanmar. Muslim Myanmar Rohingya sekarang ini tertindas, kasihan mereka dibantai, ya, oleh, ya, ini pembantaian, ini genosida namanya, ini pembantaian etnis. Subhanallah, saya terpaksa menyebut satu agama, ini peperangan antara Islam dengan Buddha. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada, ya. Karena itu kita harap umat Buddha di Indonesia ini semuanya protes, tidak setuju dengan pembantaian yang ada di Myanmar. Itu muslimin dibantai. Katanya orang Islam Rohingya, Arakan ini bukan penduduk Myanmar. Padahal sejarah membuktikan sebelum Myanmar ada, muslimin Rohingya sudah ada. Subhanallah. Sekarang malah dirubah sejarahnya, dibantai dengan cara yang keji. Masjid dihanguskan, perempuan diperkosa, Allahu Akbar. Dan seluruh dunia diam kayak tidak ada apa-apa. Orang Islam kalau dibantai kayak tidak ada apa-apa itu. Tapi coba kalau ada orang kafir mati satu aja, bagaimana keadaannya? Orang kafir mati satu itu semuanya ribut, di mana-mana ribut. Karena itu nanti insya Allah kita akan doa bonus secara khusus untuk kaum muslimin di dunia semuanya, untuk Kota Malang, untuk Indonesia, terutama untuk saudara kita di Suriah dan saudara kita yang di Myanmar, ya, atau juga ada yang menyebut nama itu Burma, negara Burma. Semoga Allah menjadikan kita sekali lagi sehat walafiat. Allah memberikan kepada kita istiqamah. Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.